silakan duduk ya Bu Martini. Gini Bu Martini, saya panggil Bu Martini itu saya pengen tahu kebetulan besok itu kan jadwalnya Bu Martini observasi ya supervisi kelas. Gini Bu, kira-kira materi apa yang besok ingin disampaikan sama anak-anak? Ya, kalau sesuai jadwal saya pakai besok insya Allah PKN hari Senin ya. PKN. Terus indikatornya hak kewajibannya, kewajiban tanggung jawab. Metode yang digunakan Ibu apa besok? Insya Allah ya saya pakai ceramah, tanya jawab. Rencana saya mau pakai infokus juga, ya metodenya terus diskusi Ibu ya, insya Allah pakai diskusi. Terus tahap-tahap apa yang akan Ibu Martini lakukan untuk menyampaikan materi tersebut? Ya saya awali dengan persiapan dulu ya Bu ya, persiapan semoga. Kemudian ketika masuk ke pembelajaran kita mulai dengan resepsi, lanjut dengan pembahasan materi, ke kegiatan inti, lalu ada setelah itu penutup ada refleksinya gitu, sekalian di itu mungkin ya ada evaluasi dengan refleksinya Bu ya. Bagus Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Gimana hari ini? Ada teman kalian yang tidak masuk? Sudah berdoa belum? Ya, siapa yang mau pimpin doa? Siap. Siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya nak. Mudah-mudahan kita berjalan hari ini kegiatan kita lancar dan Allah ridhoinya. Hari ini siapa yang nggak masuk nak? Rijam sama? Iya, Rijam kemarin sudah beritahu ibu lewat WA. Rijam itu katanya itu mbahnya meninggal. Ya, kalau Rafa ada kegiatan juga di luar. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sedang keluar dan keadaan sehat dan kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar PKN ya. Kita belajar PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian pernah belajar ini kan? Di kelas 5 benar kan? Hak dan kewajiban, ya kan? Ya, kemudian tanggung jawab. Nah, siapa yang tahu? Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu hak? Siapa yang masih ingat apa itu hak? Tunjuk tangan. Ayo jangan tunjuk teman. Ya. Sesuatu yang kita akan peroleh. Ya, hebat. Kita beri tepuk tangan, Mbak. Ayo ya. Siapa yang tahu tentang kewajiban? Siapa yang tahu tentang kewajiban? Ya. Sesuatu yang harus dilakukan. Benar. Ya. Sesuatu yang harus kita lakukan. Setelahkan video ya tentang hak,
kewajiban dan tanggung jawab. Tolong disimak, dan jika ada yang perlu kalian catat, boleh kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel belajar Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematika muatan PPKN KD 3 Kalau ada yang perlu kalian catat, kalian catat. kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk kelas 6. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Di kelas 5, anak-anak sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu tanggung jawab adalah sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut ini contoh ilustrasi mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai pelajar. Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya adalah kewajiban seluruh warga di sekolah. Apabila hal di atas dilaksanakan dengan baik, setiap siswa akan mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas sekolah yang bersih dan nyaman. Siswa yang memiliki kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan disebut sebagai siswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Misalnya, hak dalam memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Menyuarakan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, kegiatan menyuarakan pendapat tidak boleh mengganggu hak orang lain. Menyuarakan pendapat harus dilaksanakan dengan santun dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah. Manusia perlu bekerja akan mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah dan pihak swasta banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak warga negara yang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan di bidang non-formal juga menjadi salah satu pilihan sumber mata pencaharian masyarakat. Semakin bertumbuhnya kemajuan ekonomi bangsa Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama pada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Semua pelanggar aturan lalu lintas akan dikenai sanksi yang sama, yakni mendapatkan tilang atau bukti pelanggaran dan harus membayar denda. Tindakan hukum seperti ini dilakukan agar tercipta ketertiban berlalu lintas. Pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tujuan pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini berlaku bagi semua pelaku tindak kejahatan tanpa pandang bulu. Dengan adanya pasal 280 ayat 1 diharapkan tidak terjadi perlakuan tidak setara kepada pelaku pelanggaran hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil. Nah anak-anak, itulah muatan PPKN KD 32 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah anak-anak, tadi kalian sudah jelas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara masyarakat. Nah sekarang Ibu ada ini ya, kalian nanti isi ya. Ini ada yang kalian boleh isi ke depan bagi yang berani, dan Ibu yakin semua kalian sudah berani ya. Hak kalian di sekolah. Siapa yang mau bantu Ibu? Maju ke depan buat nempelin ini. Ya. Kamu jangan berhenti sama ya. Mau menuliskan hak kalian di rumah. Ayo. Ya. Ya, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ya. Ada lagi yang silakan yang mau. Siapa yang mau di sekolah? Ya, silakan. Oh, itunya. Ya. Akhir, silakan. Hak di sekolah. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Jadi kita bisa
bagaimana pendapat Bu Martini setelah menyajikan materi hak dan kewajiban tadi? Pendapat saya ya kayaknya sih menurut saya ya sekitar 85% saya berhasil. Walaupun ada satu metode yang saya lupa gunakan yaitu diskusi. Tadi seharusnya ketika habis materi itu kemudian diskusi, setelah diskusi hasil diskusi anak baru dua ke depan Dipaparkan iya ya? dipaparkan ke depan gitu. Terus ini Bu, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai perencanaan yang Bu Martini buat? Ya Bu, hampir semuanya sesuai ya Bu ya. Cuma ya satu tadi itu, dan satu metode yang saya lupa gunakan diskusi kelas, diskusi anak. Bu Martini, kira-kira apa yang membuat Bu Martini senang atau puas menyampaikan materi? Yang pertama yaitu anak nyambung, cepat menjawabnya. Kemudian anak memahami apa yang saya sampaikan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab gitu ya. Dan anak-anak ketika kita lempar pertanyaan mereka cepat menjawabnya. Iya, Itu responnya alhamdulillah bagus. responnya bagus. Dari proses pembelajaran tadi, apakah ada kesulitan bagi siswa? Kesulitannya satu yang mereka masih banyak malu Bu. Ragu untuk menjawab karena mereka mungkin terbiasa online jadi mereka seperti kalau dilempar pertanyaan seperti panik dan mereka pun ketika saya tanya apa yang membuat kamu panik Bu ketika dilempar Itu pertanyaan kali ya, sedikit kurang pede kan? iya betul karena kebanyakan udah online Kesulitan dari Bu Martini sendiri ada tidak kira-kira? kesulitan yang terlalu ini tidak Bu ya karena mereka sudah hampir terbiasa belajar 100% ya jadi mereka sudah beradaptasi. Kemudian kesulitan yang biasa saja sih maksudnya mereka untuk melempar pertanyaan dan mereka sulit untuk langsung menjawab itu saya responnya agak lama. Terus kira-kira untuk pertemuan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Bu Martini lakukan? Ya, insya Allah saya membiasakan mereka berdiskusi, kemudian mereka berani tampil ke depan Bu. Seperti tadi saya sudah melatih mereka untuk tampil ke depan supaya mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka mampu. Itu sudah bagus sekali Bu Martini. Cuma satu masukan dari saya tadi gambar layarnya terlalu kecil, ya. Sedangkan tujuan menggunakan infocus itu kan biar terlihat semua gitu. Itu saja sih, selanjutnya bagus. Terima kasih Bu. Sa-